Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya M. Fauzan Ilham dengan NIM 53020210125 dan rekan saya Ahmad Ihsan dengan NIM 53020210121. Di sini saya akan membahas apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu. Sementara rekan saya Ahmad Ihsan ini dia bertugas sebagai membuat PowerPoint ini yang akan saya paparkan. Jadi pertama itu ada yang namanya ontologi. Nah, ontologi ini adalah secara bahasa ini, ontologi berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah ontos dan logos. Ontos itu artinya yang ada, sedangkan logos adalah ilmu. Jadi secara sederhananya, ontologi itu merupakan ilmu yang berbicara tentang yang ada. Sedangkan secara istilah itu, ontologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup tentang suatu keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Jadi, ontologi ini adalah ilmu yang membahas tentang sesuatu yang ada atau bahkan mungkin ada. Mungkin ada ini adalah sebagai contoh misalkan mobil udara atau mobil listrik atau mobil dengan gas yang direncanakan akan dibuat di masa depan misalkan. Pasti kan ada gambarannya, gambaran mobil listrik contohnya, mobil yang tidak menggunakan bensin seperti itu. Jadi yang ada, yang kita bisa rasakan di panca indera, kita bisa merasakan keberadaan ilmu itu. Nah, jadi ontologi ini secara singkatnya adalah ilmu yang membahas tentang sesuatu yang berwujud atau sesuatu yang ada. Ontologi ilmu ini meliputi seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji melalui panca indera manusia. Nah, ilmu ini mempelajari objek-objek seperti bebatuan, binatang, tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Nah, sebagai contoh misalkan kita melihat suatu mangga. Nah, jika kita melihat secara ontologi, kita melihat secara ciri-ciri esensial dari mangga tersebut. Misalkan ciri-cirinya, mangga itu berwarna hijau, isinya warna maksudnya kulitnya warna hijau, isinya warna kuning, terus dia berserat, bijinya besar, dan sebagainya. Contoh lain misalkan apel. Kita melihat apel ini berwarna merah, isinya warna putih, bijinya kecil, dan sebagainya. Pokoknya ontologi ini membahas tentang ciri-ciri esensial dari sesuatu yang ada atau yang mungkin ada. Kalau yang mungkin ada misalkan kan ada gambaran tentang video ilustrasi tentang mobil yang di masa akan datang. Kita akan melihat, oh mobil ini menggunakan ini, mobil ini ciri-cirinya tidak menggunakan bensin, dan sebagainya. Pokoknya ontologi ini ilmu yang membahas tentang ciri-ciri esensial suatu benda yang ada, seperti itu. Jadi aspek-aspek ontologi ini membahas tentang yang pertama itu metodis, pasti menggunakan cara ilmiah. Yang kedua sistematis, saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam suatu keseluruhan. Yang ketiga ada koheran, jadi unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan. Nah, jadi misalkan kita melihat contoh tadi misalkan mangga. Kita melihat mangga. Padahal kulit mangga kan warna hijau. Kita nggak boleh berargumentasi bahwasanya kulit mangga itu berwarna merah. Itu kan bertentangan dengan objeknya. Jadi kita secara ontologi itu nggak boleh bertentangan dengan suatu objeknya. Yang keempat yaitu rasional, harus berdasar pada kaidah berpikir yang benar atau logis. Yang terakhir komprehensif, yaitu melihat objek tidak hanya dari satu pandang saja, melainkan secara multidimensional atau secara keseluruhan.
Nah, jadi seperti saya contohkan tadi yang mangga contohnya ya. Jadi kita nggak boleh melihat mangga itu cuman di luarnya doang. Nah, kita melihat mangga dalamnya, entah itu bijinya atau rasanya gimana, seperti itu. Selanjutnya ada manfaat ontologi. Nah, manfaat ontologi ini yang pertama, kita dapat mempelajari ciri-ciri esensial dari yang ada dalam dirinya sendiri, misalnya mangga, warna, bentuk isi, berserat, dan sebagainya. Yang kedua, mempelajari struktur realitas dan kategori seperti konsep yang adanya perubahan. Yang keempat, meneliti semua wujud sejauh yang ada. Dan yang terakhir, mempelajari hubungan pikiran dengan realitas. Nah, jadi sebenarnya ontologi ini juga bukan hanya melihat ciri-ciri. Jadi ontologi juga melihat perubahan suatu benda dari zaman ke zaman. Contohnya misalkan kita melihat rumah. Rumah zaman dulu itu kan bentuknya kayu, belum semen, masih rotan-rotan dan sebagainya. Nah, sejalan dengan perkembangan zaman, rumah sekarang berubah konsepnya dari yang kayu menjadi batu bata, misalkan menjadi semen, menjadi pokoknya menjadi lebih indah dari yang zaman dulu. Itu bisa juga kita bisa menerapkan dalam suatu ontologi. Jadi perubahan suatu ilmu itu bisa juga dikatakan sebagai ontologi. Nah, jadi ontologi itu ya ilmu yang membahas tentang ciri-ciri serta perubahan dari suatu ilmu atau suatu objek. Nah, selanjutnya ini agar lebih paham mengenai ontologi, kita akan membahas tentang contoh ontologi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu misalkan yang lebih kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan meja. Nah, kita melihat meja ini dari esensial ciri-cirinya, misalkan meja memiliki 4 sisi, mempunyai 4 kaki, mempunyai 4 sudut, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan perubahannya, misalkan perubahan meja dari zaman dahulu, zaman sekarang pasti berbeda ya. Dulu mungkin meja menggunakan bambu dengan tali diikat seperti itu. Sekarang mungkin dengan kayu, pokoknya pastinya mengalami perubahan. Berikutnya misalkan nih, contoh ontologi lainnya itu tentang sahabat misalkan. Kita pasti memiliki sahabat yang sudah dikenal sejak lama dan selalu bersama setiap hari saat masa-masa sekolah. Namun setelah tamat sekolah pasti kita berpisah. Nah, kemudian kembali lagi kita bertemu di 7 tahun berikutnya. Pasti kita saat bertemu dengan sahabat kita melihat perubahan yang ada pada dalam dirinya. Entah itu tinggi badannya, berat badannya, model rambutnya, dan lainnya. Jadi singkatnya, ontologi ini membahas tentang ilmu yang ada dan bisa dirasakan dengan panca indera, serta kita melihat ilmu itu dengan esensial ciri-cirinya serta perubahan ilmu itu dari zaman ke zaman. Jadi seperti itu. Berikutnya ada yang namanya epistemologi. Nah, epistemologi ini pengertiannya adalah merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang suatu hakikat, makna, kandungan, sumber, dan proses ilmu. Jadi dapat dikatakan bahwa epistemologi ini berarti pembahasan tentang ilmu pengetahuan. Istilah epistemologi ini juga dikaitkan dengan konsep ilmu yang pengetahuannya membawa kepada pemahaman yang benar. Jadi pembahasan dari epistemologi ini membahas tentang asal-usul dari teori atau asal-usul dari ilmu yang kita teliti, atau strukturnya, metodenya, dan keabsahan ilmu. Jadi kalau ontologi kan tadi kita membahas suatu
ilmu atau sesuatu yang ada itu dengan melihat esensial ciri-ciri dan perubahan suatu benda dari zaman ke zaman kan. Sedangkan epistemologi ini melihat suatu benda itu dia masuknya itu bagaimana, kenapa, atau bagaimana ilmu itu tercipta. Tadi kan saya contohkan misalnya mangga. Kalau epistemologi itu bagaimana mangga itu dapat tercipta. Nah, kenapa mangga itu tercipta misalnya gitu? Apa metode mangga bisa tercipta? Jadi kalau ontologi membahas ciri-ciri, kalau epistemologi membahas tentang kenapa mangga itu tercipta, terwujud gitu. Alasannya apa? Sebabnya apa gitu. Nah, jadi aspek-aspek epistemologi ini yang dibahas dalam epistemologi ini adalah tentang apa yang dimaksud dengan pengetahuan. Bagaimana cara manusia mengetahui sesuatu, dari mana pengetahuan dapat diperoleh, bagaimana cara kita menilai validitas yang benar, dan seterusnya. Jadi epistemologi ini membahas tentang asal-usul teori suatu ilmu. Jadi manfaat epistemologi ini adalah epistemologi memiliki fungsi, yaitu sebagai landasan tindakan manusia di kesehariannya, dasar pengembangan ilmu pengetahuannya, dan sebagai sarana mengetahui kebenaran pengetahuan. Jadi fungsi epistemologi ini dalam bidang ilmuwan dapat membantu pengembangan pemikiran mengenai suatu masalah dan mendorong manusia berpikir kritis tentang suatu kejadian, sebab, akibat, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh dari epistemologi. Sebagai contoh hasil dari pemikiran epistemologi itu pendapat Isaac Newton mengenai penyebab mengapa buah apel bisa jatuh ke bawah dari atas pohon, yang akhirnya menimbulkan pertanyaan dan pemikiran. Pada akhirnya muncul teori hukum Newton dalam ilmu sains, dan teori yang berawal dari apel jatuh dari pohon tersebut yang bisa kita pelajari sampai saat ini, bahkan telah membantu dunia pengetahuan, khususnya dunia sains. Jadi Isaac Newton ini berpikir, kenapa apel ini bisa jatuh? Teorinya kenapa? Jadi asal usulnya kenapa? Jadi membahas tentang, kalau ontologi kan tadi membahas tentang ciri-cirinya. Nah, kalau epistemologi ini membahas tentang bagaimana teori atau bagaimana ilmu itu atau benda itu tercipta. Jadi kita dapat berpikir kritis dengan adanya peristiwa tersebut. Yang berikutnya ada aksiologi. Jadi pengertian aksiologi adalah berasal dari kata Yunani, yaitu aksios yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi ilmu itu nilai ilmu pengetahuan yang memiliki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Nah, jadi tadi kalau ontologi membahas tentang ciri-ciri suatu benda, epistemologi membahas tentang asal-usul benda tersebut. Nah, aksiologi ini membahas tentang keindahan serta manfaat dari benda itu. Misalkan sebagai contoh, misalkan kita ambil yang contoh pertama, yaitu mangga. Manfaat dan keindahannya, misalkan manfaat mangga ini dalam tubuh kita, misalkan dapat bagus untuk kulit kita, bagus untuk pencernaan, bagus untuk tubuh kita, kesehatan kita, serta misalkan keindahannya, misalkan cara penyajiannya bagaimana, entah itu dipotong-potong atau dibelah-belah, estetiknya gimana, atau etikanya. Mungkin kalau misalkan etika, kita makan mangga itu langsung digigit, misalkan langsung
langsung digigit serta langsung dimakan dengan kulit-kulitnya misalkan, itu kan tidak mengandung etika ya, tidak mengandung moral. Jadi tidak bisa dikatakan dengan aksiologi ilmu ini. Nah, jadi aksiologi ini membahas tentang manfaat dan keindahan dari suatu benda. Nah, jadi ada aspek dari aksiologi. Yang pertama ada etika. Nah, aspek yang pertama ini diketahui berasal dari kata Yunani, yakni dari kata ethos yang memiliki arti adat kebiasaan. Sedangkan secara istilah cabang ilmu filsafat aksiologi yang membahas tentang masalah-masalah moral, sehingga di dalamnya akan membahas mengenai suatu adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu komunitas. Nah, jadi yang aksiologi ini, yang aspek yang kedua ini ada estetika. Estetika adalah cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan keindahan, rasa, dan segala hal yang berhubungan dengan perasaan atau penilaian personal. Jadi estetika ini melihat segala hal dari nilai keindahannya. Bahkan segala hal bisa dinilai sebagai sesuatu yang indah. Yang saya katakan tadi ya, misalkan contoh lain deh, misalkan kita bahas tentang meja. Meja itu kan digunakan bermanfaat bagi kita kan sebagai mungkin tempat menaruh barang, tempat makan, tempat naruh buah-buahan misalkan. Kalau misalkan nilai dalam meja itu tidak memiliki etika, misalkan meja itu akan digunakan misalkan buat duduk, itu kan nggak ada etikanya, nggak ada moralnya, tidak ada keindahan. Atau bisa misalkan buat kaki, misalnya buat berdiri, itu kan nggak indah. Makanya harusnya kita mempergunakan meja itu secara tempatnya, misalkan buat entah itu buat naruh makan, buat belajar, dan sebagainya. Maka nilai-nilai keindahan dari suatu meja itu akan tercapai, terwujud. Nah, jadi ada manfaat aksiologi. Yang pertama itu menjaga dan memberi arah agar proses keilmuan menemukan kebenaran yang hakiki. Yang kedua, dalam pemilihan objek penelaah dapat dilakukan secara etis, tidak mengubah kodrat manusia dan tidak merendahkan martabat manusia. Yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan diarahkan untuk dapat meningkatkan taraf hidup yang memperhatikan kodrat dan martabat manusia serta memberikan keseimbangan alam lewat pemanfaatan ilmu. Untuk lebih memahami apa itu aksiologi, kami akan memaparkan bagaimana aksiologi di kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan untuk lebih paham lagi, contoh lain misalkan kursi. Kursi kan manfaat buat kita itu buat agar kita duduk. Untuk duduk misalkan. Nilai keindahannya kan cara kita menggunakan kursi itu, misalkan dengan duduk dengan rapi atau kakinya sopan dan sebagainya. Jika kita menggunakan kursi itu buat berdiri, misalnya buat kaki, buat hal-hal yang nggak sopan, itu akan menghilangkan estetika dan etika dalam suatu ilmu atau dalam suatu benda. Jadi kurang lebih seperti itu, sederhananya seperti itu. Jadi secara kesimpulan, saya akan menyimpulkan agar insya Allah bisa diterima dengan teman-teman semua. Misalkan nih, contoh, misalkan kita ambil kesimpulannya, ambil contoh lain, misalkan buah anggur misalkan. Kalau kita melihat secara ontologi, anggur ini mempunyai ciri-ciri kulitnya berwarna ungu, dagingnya berwarna putih, misalkan bijinya kecil, dan sebagainya. Kalau kita membahas tentang epistemologi,
kita pasti akan melihat anggur ini, bagaimana sih anggur ini tercipta. Nah, bagaimana sih anggur ini, dengan bibit apa, dengan cara gimana, merawatnya gimana agar anggur ini ada tercipta seperti itu. Teori-teori anggur ini ada tuh seperti apa, metodenya gimana. Nah, sedangkan secara aksiologi, manfaat aksiologi ini, bagaimana anggur ini bermanfaat bagi tubuh kita, bagi kehidupan kita, misalkan mungkin buat buat kesehatan kita, buat vitamin-vitamin kita, terus juga buat ngajel perut misalkan kalau lagi lapar, dan atau membuat kulit halus dan sebagainya. Pokoknya manfaat dari benda itu. Jadi secara kesimpulannya seperti itu, sederhananya seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika misalkan ada perkataan yang tidak dimengerti atau bagaimana. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.